Soal nasab itu adalah salah satu yang menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Keturunannya tidak diakui. Sementara dari zaman dulu ribuan bahkan jutaan ulama semua mengakui nasab Ba'alawi. Sekarang ada orang-orang yang nggak jelas ingin mempermasalahkan. Hati-hati saudara sekalian. Apabila sekarang ini ada yang coba-coba untuk mengutak-atik, itu tanda dia nggak menghormati Nabi SAW. Dia ini mempermainkan Nabi Muhammad SAW. Sementara urusan nasab, hati-hati. Siapa orang yang tidak menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, dia bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait podcastnya Bang Haji Roma Irama, yang dimana Bang Haji Roma Irama ini mengundang yaitu Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hadinegoro. Jadi permasalahan nasab ini sangat penting ya teman-teman dibahas kembali, karena mereka ini ya ada oknum Habib yang dimana mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Dan bukan itu saja ya teman-teman. Jadi oknum Habib tersebut itu mengatakan bahwasanya Pulau Jawa ini adalah pintu Aulia Tarim ya. Jadi Pulau Jawa ini adalah pintu masuknya Aulia Tarim dan Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Tentu kita sebagai orang Indonesia ya tidak mau ya teman-teman. Mereka ini mengatakan demikian. Coba kita lihat ya. Mereka ini kalau berceramah selalu meninggikan yaitu klan mereka. Meninggikan yaitu kakek-kakek mereka ya. Yaitu enjit-enjit mereka. Lalu kemudian ada juga oknum Habib yang mengadu domba antara ya muhibbin dengan orang asli Indonesia. Jadi sama-sama orang asli Indonesia ini ya itu diadu domba. Seperti contoh ya. Bapak Rizik Syihab mengatakan bahwasanya asah golokmu, asah pedangmu. Nah teman-teman, jadi siapa yang akan diadu domba kalau bukan orang asli Indonesia? Nah lalu kemudian para Habib ini ya yang mengatakan demikian, dia tidak akan ikut. Dia tidak akan ikut berperang teman-teman. Nah jadi yang akan dirugikan adalah orang Indonesia sendiri. Nah maka dari itu ya pembahasan ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk kita dengar dan untuk kita telaah, dan semoga para mukibin ini sadar karena mereka ini sedang diadu domba oleh oknum Habib. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Karena memang astagfirullahaladzim, sebagaimana saya selalu kemukakan bahkan dalam tablik-tablik saya, kenapa kita harus peduli tentang nasab ini? Karena memang ada indikasi gerakan penjajahan spiritual, ekonomi, dan politik, dan ini sangat sistemik. Bagaimana mereka memasukkan kuburan-kuburan, membuat kuburan-kuburan palsu Habib. Sampai mereka bisa mengatakan Jawa pintu tari. Memalsukan sejarah Indonesia. Mengklaim pejuang-pejuang nasional adalah mereka. Kemudian, tadi khurafat-khurafat untuk menundukkan hati umat Islam yang malas berpikir. Lalu yang lain ada bagian memprovokasi umat. Asah pedangmu, asah tembakmu, serang. Yang diadu domba umat Islam Indonesia. Jangan kamu kira yang perang Habib sama pribumi, tidak. Yang perang ini muhibbin sama orang-orang Indonesia, antar umat Islam antar umat Indonesia. Yeah. Balawi di mana? Dia mengambil hasilnya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya selalu mengatakan kepada umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia, Masya Allah ini sudah terang benderang. Waspadalah. Kepada teman-teman Ba'alawi, hentikanlah. Baik pemirsa, barangkali ada last statement dari Kiai. Untuk closing statement dari saya, makam-makam palsu yang ada di Indonesia sudah dibangun dengan nyata di depan mata. Tidak hanya satu tempat saja, tetapi kadang satu tempat itu beberapa. Seperti di sekitar makam Sunan Bonang Tuban itu ada 60-an lebih makam Ba'alawi yang dulunya tidak ada. Tapi batu nisan yang lama dipendam, pesan batu nisan baru dengan nama-nama Ba'alawi atau Al-Yamani. Selain yang satu tempat, satu komplek, yang satu ring dua makam Sunan Bonang Tuban, begitu juga ada makam-makam di tempat-tempat yang lain dari marga Ba'alawi dan dengan berbagai macam marga atau klan yang ada. Setelah ini berhasil, nanti akan dikarang sebuah kitab sejarah dengan bahasa Arab yang menulis makam-makam leluhur Ba'alawi yang ada di Nusantara Indonesia. Lalu kitab itu akan diedarkan ke Timur Tengah sana atau sebagian ke Indonesia. Terus kita mau apa? Ya coba. Leluhur saya itu ada di Nusantara. Ini buktinya makamnya ini. Kita mau menolak apa?
Kalau kita nggak bergerak ya Haji, kalau kita nggak Iya, bergerak harus mulai bergerak. sekarang, maka makam palsu itu harus dirobohkan saja. Kalau kita tidak bergerak nantinya akan berbahaya. 50 tahun yang akan datang, generasi kita akan lebih berat bebannya daripada kita saat ini. Betul Ini tuh. tulis itu tadi. Sejarah Nusantara, buku cahaya dari Nusantara saja sudah berubah-ubah nggak jelas. Ini mengklaim mencaplok Nahdlatul Ulama saja, kita diam. PBNU diam, mohon maaf. Terus ini akan diam lagi kita? Kalau sudah kadung dikarang kitab itu, berikut foto-foto makam itu, disertakan di situ, disebarkan di Hadramaut, di Tarim sana. Ayo kita berbondong-bondong ke leluhur kita di Jawa, di Sumatera, di Borneo, Kalimantan sana, di Sulawesi. Saya mendekati leluhur saya, ini buktinya, ini makam saya ini, leluhur saya, oh saya ini, oh ini buyut saya di sini. Bagaimana? Sama seperti yang ada disampaikan, penjajahan. Penjajahan. Tidak hanya finansial, tapi yang lebih penting adalah spiritual, keagamaan, intelektual juga. Menonaktifkan akal sehat kita. Sebagai manusia yang ahsan takwim dengan akal pikirannya, tapi dinonaktifkan sedemikian rupa sehingga kita bodoh. Mohon maaf, bodoh. Karena hidup berdasarkan dogma iktiqadiyah, bukan berdasarkan ilmiah akal sihah. Ini yang menjadi penutup sekaligus pesan saya, ayo bergerak bersama. Ternyata hidayah itu belum tentu diterima oleh orang yang sekelas alim ataupun alamah. Tapi justru hidayah itu dipilih oleh Allah. Mayyahdillahu fala mudhillalah. Berarti Allah sendiri yang menurunkan hidayah itu, di antara hidayah tersebut masuk ke dalam jiwa raganya Raden Haji Umar Irang. Orang yang alim alamah itu banyak. Mempuang kitab lulusan Timur Tengah itu banyak umruan, tapi belum tentu dapat hidayah. Iya. Ya kita belum tentu dapat hidayah. Oleh sebab itu hidayah itu harus diusahakan, tidak hanya didoakan. Kami tetap mendoakan, harapan kami semoga ulama-ulama kita mau terbuka, open minded, jangan close minded. Jangan merasa bahwa selama ini saya sudah mentok finish ilmu saya. Fikih itu status finish, nggak bisa. Ilmu agama itu dinamis sepanjang masa. Setiap 100 tahun sekali itu harus ada mujadid pembaharu yang memperbaharui ajaran atau pemahaman agama. Bukan ajaran utama, tapi pemahaman dalam hal agama. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Itulah yang namanya Imam Mahdi atau mujadid yang menurut pemahaman kita berversi-versi itu. Jadi kita kembalikan ke etimologi bahwa setiap 100 tahun sekali itu akan ada pembaharu-pembaharu yang memperbaharui pemahaman agama kita. Di antaranya ya kalau misalkan saya kupas semua di podcast ini ya nggak akan ada habisnya. Nanti antaranya Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Imam Mahdi, Nggak ada habisnya. Nabi Isa turun dari langit, Sirat, Hisab, neraka, surga, dan lain sebagainya. Nanti kita insya Allah akan bahas semuanya dengan jalur ilmiah, mudah dipahami oleh akal sihah yang mau open minded, mau terbarukan, tercerahkan berdasarkan hidayah. Ini demikian yang dapat kami sampaikan. Abah, monggo lanjutkan. Pemirsa, kita kalau nurani Anda melihat beliau, melihat, mendengar, melihat, pasti Anda akan yakin ada satu ketulusan, ada satu keinginan yang kuat untuk berdakwah fisabilillah, menegakkan kebenaran. Kita tidak melihat dalam postur beliau, kita tidak melihat dari ucapan-ucapan beliau kepentingan apapun kecuali lillahi ta'ala dalam rangka membuka kebenaran untuk kemaslahatan ummah, untuk kemaslahatan bangsa. Tidak ada selain itu. Kalau Anda jujur melihat podcast ini, itulah yang akan Anda lihat. Baik pemirsa, ini Kiai Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ada bingkisan Roma, sarung tenun Bang Haji. Salam kenal Bang Haji. Insyaallah. Terima kasih. Jazakallah hasanal jazak. Gantian Abah Haji Oma, saya serahkan manuskrip As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dari Berlin dan dari Berlin. tersimpan di perpustakaan Berlin Jerman, dan yang satunya dari Almania, saya terbiti sama. Berikut kitab Ar-Radul Jali karya An-Nasabah Said Murtado Az-Zabidi. Mungkin buat ulama yang panjenengan kehendaki supaya bisa mempelajari kitab ini, karena tidak semua orang bisa memiliki kitab ini, apalagi manuskrip ini. Dan bismillah, la haula wala quwata illa billah. Saya serahkan kepada Abah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, Masya Allah ya, podcast yang sangat ya bermanfaat sekali tentang terkait masalah ya, yaitu Habib-Habib Alawi, di mana mereka ini ingin sekali untuk memiliki Indonesia ini ya. Dengan adanya video-video ya, yaitu tentang terkait masalah oknum Habib yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Dan dengan bukti-bukti, dengan data-data yang mereka ini memang membuat makam-makam palsu, yang dimana makam palsu yang diklaim dari leluhur mereka itu adalah nama-nama dari Ba'lawi. Nah, tentunya ini sangat membahayakan kaum muslimin yang terutama yang ada di Indonesia. Tentu ini ya teman-teman, 50 tahun yang akan datang ya, anak cucu kita, ini lebih berat sekali kalau kita ini tidak membongkar ya, sebenarnya mereka itu siapa. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kalau saya lihat ya Kiai Yahya ini ya, ini sangat ya jujur sekali dalam membongkar yaitu tentang oknum Habib-Habib yang dimana oknum Habib-Habib ini merusak Islam yang ada di Indonesia ini, terutama adalah dengan mengklaim yaitu zuriat Nabi SAW. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, ada sebagian orang asli Indonesia ini diadu domba ya teman-teman, diadu domba oleh oknum Habib. Jadi oknum Habib ini mengadu domba orang-orang ya asal Indonesia ini, yang asli Indonesia ini,
antara muhibbin dengan non muhibbin. Nah, nanti ini diadu domba. Kalau kemudian Habib ini akan menuai hasilnya. Dia hanya memprovokasi teman-teman, tapi yang gaduh, yang berperang itu adalah asli Indonesia. Ya, Habib Yaman ini tidak. Dia akan menuai hasilnya sebagaimana yang diucapkan oleh Bang Haji Roma Irama. Tentu ini adalah membuat ya oknum-oknum Habib ini nanti makin ya kelabakan ya untuk mencari-cari, untuk membantah ya, untuk meyakinkan para muhibinnya. Namun mereka ini tidak akan bisa membantah ya tesisnya Kiai Imad ya, dan bahkan tidak bisa membantah apa yang diucapkan di dalam podcastnya Bang Haji Roma Irama ini. Tentunya ya teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin ya, jangan sampai tertipu dengan oknum-oknum Habib ini, yang dimana mereka ini ingin merusak, ingin merebut ya negara Indonesia ini, dan diakui bahwasanya leluhur mereka ini banyak yang ada di Indonesia ini dengan makam-makam palsu. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Karena apa teman-teman ya? Di Yaman sana itu ya hidupnya itu susah ya dengan kemiskinan. Tapi kenapa mereka ini tinggal di Indonesia ya teman-teman? Ya, keturunan Yaman ya di Indonesia ini malah mereka ini meninggi-ninggikan kota Tarim sana, Hadramaut sana. Ya kan lucu ya teman-teman. Cari makan di Indonesia, hidup tenang di Indonesia, ya udah ya dakwah saja. Jangan memprovokasi umat. Indonesia ini tidak membutuhkan Habib-Habib palsu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak mundorotnya. Indonesia tidak aman, tidak maju-maju. Karena sering diobok-obok oleh oknum-oknum Habib ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kita berhati-hati dengan oknum-oknum Habib ini. Jangan sampai kita ini tertipu dengan omongannya. Jangan sampai kita ini terberdaya dan diadu domba oleh oknum Habib ini. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Jangan mau diadu domba oleh oknum Habib. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.